Apa Purwakarta hanya sebagai tempat tinggal doang untuk beristirahat apa kumaha? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya bersama Kang Rais Jaka ya. Betul, Rais Jaka Purnama. Ya, kita reunian di sini sekarang. Ya bisa jadilah Eh, reunian. Terus dulu saya pernah diajak, saya pernah merasa kaget lah dan kumahanya diajak podcast sama beliau dulu di channel MOS Podcast ya. Ya, MOS Podcast. Ya dulu kita banyak sharing lah tentang beberapa hal. Ya, salah Beberapa. satunya tentang musiknya dulu. musik, berkesenian dan lain-lain. Dan yang ngaranna ge jurnalis kan Bang Rais pada saat itu juga nu awam gitu tentang musik. Heuheuh. Padahal ada di channel lain beliau sebagai penulis di bidang musik juga di apa sih channel apa HD Film ya, Ya itu isi suara lah, Bu. pengisi suara dan kan nulis juga. Nulis. Jadi kamu Musiknya menyuarakan kurang sih sebenarnya. menyuarakan apa yang kamu tulis kan Betul. tentang musik. Berarti kamu kan tidak Ya, awam sama tentang sekali. musik. Ya. Ya, gini Kang, saya kan punya channel YouTube-nya. Kamu lulus itu. Niatnya teh ya, kan latihan public speaking. Oke. Jadi niat atau deskripsinya kan jelas di channel YouTube saya ini, yaitu mendokumentasikan obrolan. Jadi arsip lah ya. Bisa lah, bisa arsip, bisa. Oke. Ya, jadi saya hari ini kan setelah reunian, setelah main PS dan saya menang. Oke, penting banget Nah, aja. jadi kita coba dokumentasikan obrolan kita dan saya sendiri bertanya atau meminta apa sih yang mau kita obrolkan sore ini gitu. barangkali Tapi sebelumnya ada pernyataan dari Kang Rais ini. ya, sebelumnya sih terima kasih banget. Ya. Diajak ngobrol. Walaupun sebenarnya nggak harus di kamera pun kita ngobrol ya. Iya, betul. Bahkan baru semalam terakhir. Sekarang didokumentasikan gitu, jadi ada kamera, ada mic juga. Tapi teman-teman juga mungkin bertanya-tanya gitu, siapa Rais ya? Tapi kalau Budi sendiri kenal Rais tuh sebagai apa? Iya. Rais kan teman SMP, Oke. aktivis SMP lah. Aktivis Enggak apa aktivis sih sih. pelajar, berarti aktivis pelajar di tingkat SMP. Kejebur aja lah. Ya, jadi kan saya sekenal sayanya. Setahu lah. Setahu saya teman SMP yang kemudian beliau mendapatkan beasiswanya SMA dulu. hanya langsung skip atuh udah mau Alhamdulillah, sekolah-sekolah. Alhamdulillah. SMP nah hungkul sebutkannya orang SMP Pesawahan Pesawahan. jeung Bang Satu. Rais. Saya bukan aktivis pelajar dulu. Ya, Saya sama atlet sih. sepak bola. Iya. Oke ya. Jadi sekedar kenal di SMP dulunya. Yang kemudian Kang Rais ini mendapat beasiswa. Berarti kan pinter ya. Enggak sih. Pinter terus pejuang Beruntung ya, lah, beruntung. pejuang akademis. Bisa dikatakan. Karena kan munrek mendapatkan beasiswa teh kan ya syarat-syarat anu Ya, dan ditempuh, kebetulan anu dilengkapi. syaratnya nggak ada tes juga sih. Jadi lebih enak, lebih mudah. Terus dulu katanya pernah jadi konsultan di perusahaan-perusahaan. Bukan jadi sih, kerja di perusahaan konsultan. Dan memang kerjaan kita, perusahaan kita ngejual layanan-layanan yang berbasis pengembangan organisasi dan SDM. Nah, organisasi di sini dalam arti perusahaan-perusahaan. Nah, perusahaan-perusahaan Bang, jadi klien kita tuh bukan individu, tapi perusahaan-perusahaan. Tapi ngebuka juga buat teman-teman yang memang mau mengembangkan kompetensinya dalam bentuk pelatihan tadi misalkan ya. Misalnya di bidang A nih, pengen dikembangin pelatihannya, teman-teman bisa daftar di kita gitu, bisa beli di kita layanan itu. Tentu bukan dengan secara masing-masing juga gitu, karena kita biasanya langgarainnya secara kooperatif lah gitu, jadi kayak banyakan gitu masal gitu, nggak sendiri-sendiri kayak. Kalau sekarang mungkin udah canggih nih, teman-teman juga udah tahu lah, banyak pelatihan-pelatihan digital yang bisa kita beli sendiri gitu. Kalau kita dulu offline-nya gitu. Nah terus bagian daripada kegiatan Mang Budi nih, salah satunya kan juga bikin video-video nih. Dulu juga pernah bikin teater ya, drama teater, musikalisasi puisi gitu yang didokumentasikan di video pribadi. Nah sekarang saya diundang nih ternyata channel baru lagi nih. Iya.
Budi.com kalau nggak salah namanya. Budihikmah.com. Budihikmah.com dulu namanya Ilmu Nasi ada juga tuh. Ilmu Nasi Manajemen. Mungkin masih ada emang channelnya. Iya. Nah, sekarang kalau boleh tahu Nana bikin yang sekarang ini gitu. Oh iya. Apa karena tren atau memang? Ya pertama tadi untuk mendokumentasikan obrolan. Jadi pertama untuk arsip saya pribadi, dan saya menganggap YouTube itu sebagai medsos. Iya. Ketika saya punya akun YouTube, seolah-olah saya punya otoritas untuk menggunakan YouTube itu sebagaimana yang saya mau gitu. Betul. Jadi apakah saya mau ngupload apa tidak, seolah-olah saya diberi otoritas untuk itu. Terus apakah kemudian video saya atau uploadan saya di YouTube itu ditonton orang lain atau tidak, seolah-olah saya juga punya otoritas untuk mengendalikan itu gitu. Lamun di share berarti mungkin tandana ingin ditonton. Yeah. Lamun teu di share itu kan seolah-olah hak saya sebagai si punya akun gitu. Yang pertama mungkin itu untuk arsip lahnya. Saya bikin channel YouTube yang baru ini khususnya budihikmah.com ini. Kedua, saya pikir ini juga bisa menjadi ladang sedekah lah untuk saya pribadi. Dalam artian kalau sedekah kita artikan sebagai keberbagian, jadi orang berbagi gitunya, kedermawanan. Ya kan apa yang bisa kita bagikan itu kalau tidak harta, tenaga gitu. Kalau tidak tenaganya ide. Ya barangkali ada ide-ide yang dibutuhkan atau yang bermanfaat atau yang bermanfaat kepada si penonton, si pendengar konten ini, yang barangkali itu adalah sebuah sedekah buat bagi saya gitu. Makanya saya buat konten-konten seperti ini. Nah, khususnya lagi channel YouTube yang dulu Ilmu Nasi Manajemen, kalau itu mah kan emang tim gitu. Jadi Beda ya. jadi memang ada kepentingan khusus itu mah, kepentingan khusus bagaimana Ilmu Nasi Manajemen itu sebuah komunitas lah ya, sebuah tim yang fokus nanti dina kesenian, baik musik ataupun film. Nah, jadi konten itu mah untuk membagikan karya-karya seni gitu. Kalau ini mah untuk ngobrol aja kayak gitu. Nah, dulu teman-teman jadi saya sempat tertarik ya. Sempat tertarik sih. Mungkin sekarang cukup memantau dari luar aja. Ada salah satu komunitasnya. Dan saya sempat ikut juga gitu, ikut menyaksikan salah satu agenda mereka gitu. Kalau nggak salah disebut malam puisi. Ingat Bang ya? Ada ya? agenda kita malam puisi. Dan mungkin banyak agendanya. Salah satunya malam puisi. Nah, di tahun-tahun itu tuh emang saya lagi senang nulis puisi nih, teman-teman. Jadi saya penasaran gitu. Puisi-puisi itu kalau yang di komunitas Mang Bodi Garap itu seperti apa sih wujudnya gitu kan. Terus sampai dibilang malam puisi itu apakah benar-benar malam dipenuhi puisi gitu kan. Nah, akhirnya saya datang tuh ke salah satu tempat tersebut kan, penasaran dong, pengen belajar juga. Hebat-hebat ya kan orang-orangnya. Saya lihat. Saya datang, cuman banyak hal-hal yang jadi pertanyaan ke saya. Jadi saya lihat juga, emang sengaja ketemu Mang Bodi juga sih. Kita ketemu dulu ya. Berarti ya ke acara di Citalang ya. Ya saya ya namanya Di adalah ruang hitam, di ruang hitam. Ya. Nah, saya ketemu juga kan Mang Bodi kan. Ya. Terus juga menyaksikan lah sambil ngopi-ngopi. Wah, unik nih, keren gitu. Cuman ada beberapa hal yang baru buat saya tuh. Segininya ya gitu kan. Aneh banget gitu. Tapi emang itu agenda rutin tapi memang. Rutin. Setiap tahun pasti ada. Setiap tahun sih ada. Ya aneh. Bahkan bisa lebih intens lah daripada setahun sekali. Tapi emang yang difokuskannya puisinya waktu itu ya. Tapi emang selalu ada apa namanya, kesenian lain juga. Ada. Maksudnya nggak melulu walaupun itu malam puisi, tapi akan diselipkan yang lain juga. Karena saya waktu itu telat datang. Nah, jadi apa yang Kang Rais anehkan ya? Iya, ada beberapa sih, mungkin baru ya. Jadi kayak pembacaan puisinya saya salut, keren. Ada teaternya juga. Cuman ada mungkin saya kiranya itu improvisasi ya, teman-teman penonton yang ya mungkin dari komunitasnya juga. Entah itu beradegan atau apa. Terus kayak kok sampai naik meja gitu kan. Sampai teriak-teriak. Jadi kayak nggak kondusif gitu. Saya kalau jadi tetangga di daerah itu kayaknya udah ngusir gitu kan. Oh, berarti keanehan teh ada ketidakkondusifan gitu. Pas yang saya lihat pas gitu. adegan spesifiknya tuh, pas adegan contoh misalkan kayak adan orang lagi berpuisi, ada yang adan naik aja gitu kan. Dulu tuh berpuisi apa namanya, kayak nyanyi pelan-pelan gitu deh.
Pokoknya mah gitu anu adan presiden ya. gitu. Ya anu adan lah gitu. Dan itu orang aslinya pakai spesies itu karena naonan gitu. Naonan ya aneh. Terus lain halnya misalkan ya dulu ada adegan juga Budi disiram gitu. Disiramnya tarik nih. Selihat saya sih gitu kan. Terus temen yang marah, saya nggak tahu itu bagian dari drama atau memang apa. Tapi saya nggak peduli juga sih sebenarnya. Cuman kondusif lah ya. Jadi ente keur ngopi aya hal nu teu kondusif jadi asa kumaha gitu anehnya kaganggu. Karena kalau bagi kita orang baru yang baru melihat itu apa memang begini dunia komunitas sejenis ini tuh gitu. Atau memang saya nggak tahu gitu. Maksudnya perlu gak sih ada kayak gitu-gituan gitu. Nanawanan gitu. Senang ya, hilet ya. Luar biasa. Alam, pencinta alam bos. Kalau pula nanti saya nih. Ya gitu mang nanawanan gitu. Aneh gitu. Jadi dulu kan kita di komunitas pena dan sepurwakatanya Kopel. Ya. Ngadain banyak kegiatan, kita ini punya banyak aktivitas, salah satunya malam puisi itu rutin tiap tahun, bahkan bisa lebih sering 3 bulan sekali, atau kita juga sering ke desa-desa gitu. Itu relatif ke desa-desa. Nah, untuk khususnya acara di Ruang Hitam dulu di kafenya Bang Pikoy, ya lebih khusus lagi di masalah adegan-adegannya kunaon sih aneh gitu. Berarti itu udah dikatakan adegan ya sebenarnya. Iya, jadi sebenarnya itu kan drama atau mun bahasa kita mah art performing. Iya. Atau naonnya penampilan kesenian lah. Performance art. Jadi sok dipakai bahasa Inggris wae sih ku barudak teh. Itu performance art performance art gitu, padahal mah gitu nya seni penampilan gitu atau kumaha, cuman yang barudak makena gitu istilahnya performance art gitu. Nah, itu rutin dan memang syarat improvisasi sih. Model saya di apa? Disiram gitu, disebor. Eta kan teu briefing, teu persiapan, dan saya sebagai pelaku seni lah ibaratnya atau pelaku adegan eta nya teu naon sih. Tapi tahu itu drama apa? Enggak tahu juga. Tahu drama. Karena kan saya juga masuk ke pentas itu kan improv. Kan kemarin ada yang baca puisi Gusmus. Puisi Gusmus yang judulnya teh naon teh? Aku harus bagaimana, atau kamu ini bagaimana, atau aku yang harus bagaimana gitu. Nah, ada teman baca itu dengan sangat penuh emosi. Maksudnya sangat emosional gitu, sangat menghayati. Nah, saya masuk berdua improvisasi gitu, performance art. Jadi saya ingin menampilkan kekonyolan gitu. Divisualisasikan gitu bahwa aya jelema nu ada satu kepemimpinan nu otoriter gitu. Jadi saya semena-mena kan adegan kan saya gitu. Nah, jadi saya juga tampil di sana improvisasi tanpa briefing gitu. Nah, teman saya juga datang nyebor saya hanya tanpa briefing juga. Nah, jadi eta mah memang kita performer art sih. Kita tampil mengekspresikan diri, mencoba menyampaikan pesan melalui ekspresi kita, apa kita bersuara, apa kita bergerak. Dan kebetulan itu sudah dikorelasikan sama isi puisinya ya. Ada beberapa puisi yang berkaitan sama adegan itu. Dan masalah korelasi berhubungan atau tidak apa yang kita tampilkan dengan puisi yang dibacakan itu kan sangat privat gitu. Sangat pribadi. Orang menafsirkan puisinya seperti iya. Nah, maka saya menampilkan ekspresi tubuh gitu, bahasa tubuh seperti iya. Jadi kalau menurut saya malam puisi itu adalah sebuah malam yang penuh amanat sih. Jadi khusus nasi penyaksi gitu ya, si penonton, khususnya orang yang menonton itunya harus bisa membaca sih. Harus bisa memaknai sendiri gitu. PR juga sih emang. Harus bisa memaknai sendiri, dan lebih simpel lagi kan kita di sana seru-seruan doang, mengekspresikan doang. Kalaupun tidak ada amanat yang tidak bisa kita dapat sebagai penonton, ya terjadi masalah. Tapi nggak berekspektasi penonton akan selalu memaknai itu positif. Kalau kita sih punya prinsip bahwa penonton itu orang cerdas. Tidak ada penonton yang bodoh, tidak ada penonton yang tidak akan bisa memaknai penampilan kita. Kebetulan saya merasa bodoh waktu itu. Kita tawadu. Padahal kan ente pasti memaknai lah, itu maksudnya. Iya, kayak berkumandang kan, kenapa nggak pakai yang cara lain gitu. Jadi kan mungkin secara singkat mah itu teh kan satir mungkin. Kebetulan ya maksudnya ini pribadi sih, personal masing-masing. Kayaknya kebetulan waktu itu acaranya selepas maghrib ya. Enggak sih, selepas isya. Nah, jadi mungkin mengingatkan juga sholat isya. Satir gitu orang.
Orang kan sibuk, orang giat beraktivitas sampai melalaikan seruan-seruan Tuhan gitu. Atau bisa juga dimaknai misalnya orang sibuk tapi dalam kesibukan kita itu tidak pernah melibatkan Tuhan. Misalnya orang Iya, memilih pemimpin, apakah cara kita memilih pemimpin itu melibatkan Tuhan? Apa kita bertanya kepada Tuhan? ya, ya berbagai makna lah ya. Nah, berbagai makna Jadi gitu sih. kayak bukunya yang ditulis sama, bukan promosi sih, pernah baca tuh judulnya. Maaf, Tuhan aku sedang sibuk katanya. Kayak buku Itu ya. ada. Nah, itu kan Gusmus kalau Keren gak sih, keren. salah. Ya Mungkin berarti itu sih. memang melemparkan kembali kepada penonton, maknanya bebas gitu. Heeh. Kalian mengartikan. Cuman ada ekspektasi gak dari teman-teman komunitas tuh? Makna Ekspektasi yang harus disampaikan, makna yang harus didapat tuh pengennya kayak gini gitu. ya ada sih. Secara tunggal mungkin maksud kita mah tidak ada lain bagaimana kita teh jangan serakah lah, jangan jolim, jangan menipu gitu. Kebetulan waktu itu temanya, Tema teh merdeka sejak bersajak. oke, jadi masih pasti berkaitan lah ya, mencapai makna itu. Sih emang tema besar gitu. Jadi itu teman-teman, uniknya ya memang ya saya pribadi gitu, ternyata di teman-teman komunitas tuh punya hal yang lebih besar untuk memaknai sebuah puisi gitu, bahkan kegiatan di dalamnya. Nah bagi saya terutama yang masih amatir nulis puisi atau berkontribusi pengen berpuisi itu kayaknya ini terlalu terlalu aneh gitu. Makanya tadi saya bilang kok sampai segininya gitu. Nah, Saya nggak tahu sih emang yang standarnya kayak gimana gitu. terus kita juga kan maksud berkomunitas itu kita ingin mewadahi teman-teman ya, misalnya khususnya Sepurwakarta. Kemudian kita di sini coba berusaha menjadi orang yang bisa mengekspresikan, Ya, bisa mengenali diri gitu, bisa mempelajari banyak hal, terus jangan sungkan-sungkan untuk berekspresi gitu. benar. Kalau misalnya kita pernah berada di ruang-ruang yang penuh sekatan gitu, penuh batasan, bahkan untuk berpikir pun dibatasinya, makanya ayo masuk ke wadah ini dan ayo kita belajar, ayo kita ekspresikan apa yang kita pelajari dalam hidup ini gitu. Ya, jadi tujuan lagi kan selain orang ingin diambil amanatna oleh penonton, nya orang itu tujuannya ingin supaya kita sendiri si pelaku-pelaku seni atau anggota komunitas ini ya bisa mengekspresikan dirinya, apa sih yang bisa diekspresikan. Itu sih ruang ekspresi biasa. Pencapaian terbesar apa yang terwujud dalam bentuk nyata ya, aksi gitu, selepas melaksanakan agenda-agenda sejenis gitu, yang pernah dialami Mobi sendiri lah atau sama teman-teman. Setelah agenda ini kita jadi wah gimana gitu, ada sesuatu yang Ya mungkin kalau secara mainstream pada umumnya atau tatanan johir lah ya, pencapaiannya itu kita bisa dikenal oleh banyak orang. Jadi misalnya kita membuat sebuah acara Kopel, misalnya membuat acara Kopel jadi dikenal oleh banyak orang, dikenal oleh Bang ya, Rais, saya jadi mendapat kenal respect misalnya teh, oh ini keren, kayak dia ambil hikmahna betul. sehingga bisa merubah orang lain dan lain-lain. Mungkin gitu ya. Ya, Eta secara mainstream mungkin adalah pencapaian besar. Langsung bisa menjadi brand lah, menjadi mempunyai nilai jual si komunitas ya, ini teh gitu. Nah, perlu sih. akhirnya kan ada komersialitas atau namanya. Itulah. Ada nilai ekonomis di sana, ada nilai bisnis. Ya mungkin secara mainstream atau beberapa orang bisa mempunyai pandangan pencapaiannya itu seperti itu. Tapi kan kalau saya pribadi dan mungkin ada juga yang seperti saya, ya pencapaian tertinggi namanya tadi bagaimana si anggota komunitas bisa banyak belajar, bisa mempunyai pemaknaan, bisa mempunyai kekuatan daya baca gitu yang tinggi di dalam dirinya, sehingga dirinya teh nya banyak ilmu gitu, banyak memaknai sesuatu, peka terhadap lingkungan. Ya. Karena kan menurut orang ketika kita sudah tidak bisa gelisah lagi dalam menjalani kehidupan ini, itu adalah sebuah pencapaian. Karena kalau kita mempunyai nilai jual misalnya, kita dikenal banyak orang tapi kita sangat mudah untuk dibuat gelisah oleh keadaannya, itu bukan pencapaian sih menurut orang. Itu sih. Mungkin dalam konteks kesenian itu hal-hal itu membuat kalian menjadi lebih rileks dan tidak gelisah. Bisa memaknai hidup gitu. Ya mungkin pencapaian bagi Budinya bisa kegiatan-kegiatan itu teh bisa membuat Budi peka terhadap apa yang Budi baca.
Jadi ketika Budi melihat hal yang aneh teh, Budi bisa membaca dan tidak merasa aneh, bisa memaknai. Ya, open mind lah. Gitu. Buat teman-teman yang masih baru tapi penasaran, persiapan apa yang harus disiapkan oleh mereka supaya ya mungkin kan harapan semua orang membuat suatu kegiatan itu membentuk persepsi positif ya. Tapi kita nggak tahu kemungkinan yang akan terjadi, bisa saja orang yang datang itu malah jadi terbentuknya negatif gitu. Tapi kan itu bukan harapan kita ya. Nah, gimana persiapannya supaya si penangkap atau penonton ini nggak berpersepsi negatif, tapi juga si penyelenggara harus mempersiapkan sesuatu juga yang memastikan supaya penonton atau yang orang-orang baru berkontribusi ini jadi positif juga gitu persepsinya. Persiapan seperti apa? Ya pertama kalau dari penonton ya menurut Budi yang perlu disiapkan itu motivasi. Jadi misalnya ente datang ke acara kita atau ke suatu acara apapun, motivasi ente naon sih? Pengen tahu aja. Nah, motivasi kedua keterbukaan lah. Jadi kamu datang ke sana teh dengan pikiran terbuka. Harus siap. Jika non lah, amun klise nama harus seperti gelas yang kosong. Iya benar. Supaya bisa menampung apa yang disuguhkan, apa yang dikucurkan oleh acara yang ada itu. Jadi harus benar-benar ya bisa menduga juga ada kemungkinan-kemungkinan yang di luar ekspektasi kita. Jadi kita harus siap itu. Karena menurut orang kemanapun kita melangkah, kita akan mendapatkan hal-hal baru. Betul. Jadi sayang sekali kalau kita berjalan dengan menutup diri, tidak membuka diri gitu, tidak membuka pikiran. Jadi hal-hal baru teh mau arasup. Iya. Nah, kita juga nutup ya. Nah, pertama motivasi, keterbukaan, ketigana kesungguh-sungguhan. Jadi orang kudu sungguh-sungguh. Motivasi itu. Kudu sungguh-sungguh datang kadinya teh nya minimal bukti kesungguh-sungguhan kamu teh datangnya ti awal akhir, ti awal nepi ka akhir minimal itulah. Keduanya nyimakna serius, ulah nyimak tapi teu nyimak. Maksudnya teh ningali bari ngobrol bari kumaha. Jadi kan teu sungguh-sungguh menurut urang. Iya betul. Nah, terus dari penyelenggara masih menurut orang anu harus dipersiapkan mah nya sama niat. Itu niatna ieu ulah nepi ka hayang katanggar gitu, hayang katingali ku batur. Ya, jadi nggak usah nampilin apa yang orang lain suka lah, tampilin aja apa yang kamu butuh gitu. Yang jadi penampilan kamu itu untuk dirimu sendiri. Ya, buat apa ditampilin kalau gitu? Nah, eta sih prinsip orang sih nya. Prinsip orang sih supaya kieu Bang, lamun orang berkarya atau menampilkan pentas untuk orang lain itu miris menurut orang. Jadi maksudnya ki orang tampil untuk Rais. Ketika Rais tidak ada, ketika Rais ada tapi tidak nyimak, orang akan sakit hati. Konsekuensinya gitu. Kecewa dan lain-lain. Makanya tampillah untuk dirimu sendiri karena kamu ingin tampil gitu, bukan karena kamu ingin menunjukkan dirimu kepada orang lain. Namun menurut orang eta sih prinsip anu paling romantis menurut orang yang harus dipunyai oleh seorang penampil atau penyelenggara acara. Kedua, sopan santun lah, etika si penyelenggara. Jadi kalau misalnya ada hal yang tidak kondusif, kalau perlu diklarifikasinya klarifikasi. Kayak sekarang mungkin. Nah, karena kan maksudnya pengertian ya tadi kan orang mengakui sisi bilang kayaknya nggak kondusif, terus naik meja tuh kayaknya kurang santun gitu. Bagi kita yang amatir, Mang, mungkin kalau kalian mah udah biasa. Ya berarti kan pada tempatnya itu. Ini juga statement saya juga kan ini adalah hasil evaluasi atau bahan evaluasi untuk kita sebagai penyelenggara pada saat itu. Nah, untuk umumnya itu menurut saya harus menjaga etika. Untuk penontonnya juga mungkin ya. Batasan sopan santunnya itu. Berarti kan dulu kita punya asumsi bahwa anu datang teh geus nyaraho. Jadi henteu kudu diklarifikasi secara langsung, tapi diklarifikasinya secara tersirat lah. Bagaimana setelah tampil kan saya dengan Kang Bayu pada saat itu yang nyiram saya kan saya biasa aja. Nah, saya itu kan menurut kami sebuah bentuk klarifikasi secara tidak langsung gitu. Biasa aja ya itu. Ya, jadi orang geus disebut ya orang jeung Abayu biasa deui. Nah, mungkin namun Bang Rais lihat kan berarti kan Bang Rais akan punya konklusi. Oh, si Budi teh heureuy karena biasa wae jeung si Bayuna gitu. Atau mungkin karena si Budi menjaga kondisivitas jadi enggak ngelawan. Teuing di tukang. Jigana si Budi bakal ngarah ya baliknya. Nah, kan ternyata orang kan. Ya itu sih menurut Budi anu kudu dipersiapkan ku si penonton gitu, untuk si penyelenggara mah gitu. Sesimpel itulah. Tapi
kalau Bang Rais ada keinginan membuat sesuatu gak di Purwakarta? Apakah mau bikin komunitas, apakah mau bikin PT, apa mau bikin ormas gitu? Apa Purwakarta hanya sebagai tempat tinggal doang untuk beristirahat apa kumaha? Awalnya ya gitu. Awalnya gitu, saya nggak banyak visi lah. Awalnya cuman karena saya nggak bisa berekspektasi, nggak mau berekspektasi juga akan bisa membuat suatu hal di Purwakarta gitu. Jadi saya menganggap Purwakarta ya udah tempat tinggal saya kecil dulu ya. Karena aktivitas banyaknya dulu kan di Jakarta, jadi nggak akan kepikiran juga gitu. Tapi setelah beberapa tahun dan udah mulai lagi nih saya di Purwakarta, kayaknya menarik gitu untuk buat suatu hal karena menurut saya ya Purwakarta ini unik gitu, istimewa lah gitu. Jadi kalau Bang Budi nanya ya ada gitu. Cuman kalau adanya spesifik apa, saya belum bisa. Tapi kurang lebih konteksnya lebih ke pengembangan sumber daya manusia lah. Entah itu wujudnya dalam entah itu wujudnya dalam bentuk pelatihan, pendidikan itu edukasi atau mungkin memang kegiatan-kegiatan yang melibatkan teman-teman kita tuh ikut berpikir juga gitu. Cuma saya nggak bisa spesifik juga seperti dengan komunitas kah atau PT kah atau apa. Ya pokoknya mungkin kayak gini pun udah salah satu bentuk kontribusi saya ke Purwakarta gitu. Kalau memang ada isinya gitu kan saya nggak tahu. Gitu. Tapi kurang lebih begitu Bang. Ya intinya fokus di dunia pendidikan lah ya, memberikan layanan jasa. Intinya berbagi hal gitu karena kita pikir kalau kita nggak bisa ngasih harta ya minimal ilmu yang bermanfaat. Gitu Bang. Banyak yang baru yang saya input sore ini. Mudah-mudahan tapi jangan ditelan mentah-mentah juga. Iya, siap. Mungkin itu aja, Bang. Makasih udah bisa ngobrol sore ini. Maaf juga kalau misalkan ada kata-kata atau paradigma saya yang agak melenceng bagi teman-teman. Siap. Ya, nanti juga don't expect too much lah. Kalau bisa nanti bisa ngobrol lagi lah di lain kesempatannya. Yang saya dapat sih akhirnya bagaimana kita ini bisa peduli terhadap diri sendiri, keluarga kan tadi kata Kang Rais. Terus bagaimana ketika kita tinggal di suatu wilayah, di suatu daerah, kita juga tidak hanya menjadikan daerah itu sebagai tempat istirahat doang gitu. Kita juga harus mempunyai gairah bagaimana memberikan kontribusi pada daerah yang kita tinggali. Mungkin itulah ya poinnya ya. Apa yang kita berikan tuh biasanya ngefek juga ke kita. Walaupun kita misalnya udah mati nih, kita pernah jadi apa di daerah itu. Terus ketika kita mati atau kita udah nggak ada, ya daerah itu akan memberikan dampak ke keluarga kita nantinya gitu. Supaya dampak itu baik ke kita juga sekarang hidup di lingkungan itu baik juga, mungkin gitu kali. Mudah-mudahan bisa. Amin. Ya Bang, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidakkah langit dan bumi memberikan ilmu bahwasanya